Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sitral inzal. Kalimat ini ya posisinya sebagai fa'il dari fi'il yang berada di awal pembahasan pembukaan surat Ali Imran. Jadi betapa sangat jauh jarak antara fi'il dan fa'il. Ini biasanya merupakan pelajaran untuk para santri di pondok. Kita langsung kepada pemahamannya. Jadi tidak berputar-putar di sekitar ilmu alat atau nahwu itu. Jadi fi'ilnya la yakhfa 'ala rasikhin al-muta'ammilin. Tidak samar lagi bagi orang-orang yang ilmu agamanya kukuh, yang sanggup merenungkan kedalaman makna kitab suci. Apa yang tidak samar? Anna sitrol inzal, sesungguhnya tertutupinya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci. Dimaksud tertutupi itu begini ya, realitas Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat itu tidak bisa disaksikan secara empirik, tidak bisa disaksikan secara nyata. Bahkan di zaman Nabi menerima ayat dari Allah Ta'ala, sahabat di sekitarnya nggak tahu. Nah itu berarti oleh Allah Ta'ala diturunkannya ayat-ayat Al-Quran itu ditutupi proses penurunannya itu. Hanya Nabi yang tahu. Hanya Nabi yang tahu. Nah, kenapa kok hanya Nabi yang tahu, yang lain tidak? Nah, ini berkaitan dengan adanya kualitas diri Nabi.
Jadi kualitas diri Nabi itu berlipat-lipat dibandingkan dengan kualitas orang-orang biasa. Andaikan orang biasa yang mendapatkan firman langsung dari Allah Ta'ala bisa kelenger. Jadi kesanggupan Nabi untuk menerima ayat Al-Quran itu memang disetting oleh Allah Ta'ala yang tak mungkin bisa diterima, jangankan oleh orang lain, oleh Nabi lain gak mungkin. Gak mungkin. Jadi memang disebutkan bahwa Al-Quran itu satu, Al-Quran firman Allah, yang kedua Al-Quran yang menerima firman Allah Ta'ala itu. Jadi Nabi itu adalah Al-Quran yang konkret. Oleh karena itu disebutkan Quran turunnya kepada Quran. Andaikan Nabi bukan Quran, tak mungkin Nabi bisa menerima Quran. Itu sama saja dengan ungkapan bahwa Injil turunnya kepada Injil. Andaikan Nabi Isa bukan Injil, nggak mungkin bisa menerima Injil. Itulah ya. Jadi Zabur turunnya kepada Zabur. Kalau Nabi Daud bukan Zabur, mana mungkin bisa menerima kitab suci Zabur. Jadi memang Al-Quran itu spesifik untuk Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dan oleh Allah Ta'ala itu ditutupi. Peristiwa Nabi menerima ayat-ayat suci itu ditutupi. Kenapa? Banyak sekali alasannya, diantaranya adalah tak mungkin orang-orang yang lain itu menerima ayat-ayat Al-Quran karena mereka tidak sanggup untuk bisa menerimanya. Jadi harus dari tangan kedua, dari Kanjeng Rasul. Jadi para sahabat itu menerimanya dari Kanjeng Rasul. Setelah beliau menerima firman Allah yang tanpa huruf, tanpa suara loh, tapi langsung tercetak di hati. Nah itu kemudian oleh Kanjeng Rasul dibacakan kepada para sahabat kemudian menghafal apa yang sudah dibacakan oleh Rasulullah itu. Hafal. Jadi para sahabat hafal lantas. Itu ya. Termasuk kemukjizatan Al-Quran adalah Allah memberikan kemudahan untuk orang-orang bisa menghafalnya. Banyak loh ayat-ayat Al-Quran itu. Dan mirip-mirip. Itu kalau tidak karena Allah Ta'ala yang membuat mudah untuk orang-orang tertentu untuk menghafalnya, gak mungkin bisa menghafalkan. Betul loh. Jadi salah satu wujud kemukjizatan Al-Quran adalah Allah memudahkan untuk orang-orang tertentu untuk bisa menghafal Al-Quran walaupun ribuan banyaknya ayat, walaupun di antara ayat-ayat itu mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Jadi coba misalnya tidak betul-betul hafal surat Yasin, nanti maju mundur itu. Jadi karena mirip-mirip itu, maju mundur. Jadi oleh Allah Ta'ala itu orang-orang tertentu dibikin mudah. Itu yang dimaksud bahwa Allah akan senantiasa menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Karena itu nggak mungkin Al-Quran itu bisa dicetak dengan kurang-kurang dan tidak ketahuan, nggak mungkin. Pasti ketahuan, itu sudah banyak terjadi di dalam sejarah ini. Sudah banyak terjadi. Ada yang mau memalsukan, dikurangi, ada yang dirubah. Bahkan cuma dirubah satu saja, yang mestinya nggak ada alif dikasih alif, ketahuan. Ketahuan. Oke ya. Jadi Allah Ta'ala itu menutupi. Wal irsal. Allah Ta'ala juga menutupi. Seseorang diangkat oleh Allah menjadi Rasul, apa buktinya? Kan gitu. Apa buktinya? Itulah sebabnya kemudian ya, dimungkinkan bagi siapa saja untuk mengimani atau mengingkari. Dimungkinkan bagi siapa saja. Sebab apa? Tidak empirik, tidak gamblang, tidak nyata. Beda dengan misalnya kita berhadapan dengan api. Saya katakan api ini panas. Pasti setiap orang itu percaya. Kalau nggak percaya, sodorkan tangannya. Gitu loh. Nah, itu tidak seperti itu Nabi itu. Rasul itu diutus tidak seperti itu. Karena itu orang seperti Abu Jahal
itu menyaksikan Muhammad bin Abdullah, tapi tidak menyaksikan Muhammad Rasulullah. Jadi karena itu ya, ketika perjanjian Hudaibiyah itu mau ditulis oleh Sayyidina Ali itu, min Muhammad Rasulillah, diprotes oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih belum masuk Islam. Loh, ini kan untuk kalian Rasulillah ini. Kalau saya enggak percaya, harus min Muhammad bin Abdillah. Oh iya, wes ganti Ali, ganti min Muhammad bin Abdillah, ganti. Gitu loh. Kenapa? Karena seseorang diutus menjadi Rasul itu tidak ketahuan. Karena tidak ketahuan, maka dibutuhkan adanya keimanan. Tidak ketahuan secara empirik. Tidak ketahuan. Wong bahkan nabi-nabi diutus oleh Allah Ta'ala dengan mukjizat yang tak terkira-kira. Belum tentu kok beriman, sudah ada mukjizatnya loh padahal. Belum tentu diimani. Kurang mukjizat apa? Orang Baduy datang kepada Rasulullah. Kemudian bilang, apakah kamu betul-betul utusan Allah? Buktinya apa? Nabi kemudian bertanya balik, kau minta bukti apa? Karena ngajak dialog, maka kesempatan bagi Nabi untuk membuka dialog itu. Kau mau minta buktinya apa? Coba dong, pohon yang di sana itu suruh datang ke sini. Nabi bilang, kamu aja yang bilang, Muhammad menyuruhmu datang ke sana. Ya. Orang Baduy ini yang bilang ke pohon itu, pohon, Muhammad itu memintamu untuk datang ke sana. Berjalan benar pohon itu. Nah, menyaksikan pohon itu berjalan, ya. Si Baduy ini beriman, tapi tidak setiap orang yang menyaksikan beriman loh. Nah, ketika tidak beriman, mereka mengatakan sihir itu pasti sihir. Jadi padahal sudah jelas, ceto welo-welo, tanpa tedeng aling-aling, ada kedikdayaan, ada tindakan, ada kejadian adi kodrati, belum tentu diimani. Itulah sebabnya betapa beruntung orang-orang yang beriman. Beruntung lagi orang-orang yang imannya tidak setengah-setengah tapi kuat. Beruntung. Lebih beruntung lagi, yang lebih kuat lagi, karena keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada keimanan yang masih pilih-pilih, kalau kira-kira cocok oke, kalau nggak cocok belum oke. Kalau masuk di pikirannya oke, kalau nggak masuk di pikirannya oke. Itu masih belum utuh, belum mutlak. Coba apa kata Abu Bakar ketika Kanjeng Rasul mengabarkan bahwa beliau itu baru mengalami Isra Mi'raj, yang orang-orang di saat itu, terutama dari kalangan para kafir Quraisy itu tidak meyakini sama sekali. Wong ketika Kanjeng Rasul berkisah, bercerita bahwa tadi malam saya naik menembus langit demi langit, mereka bilang kemudian, coba Muhammad angkat satu kakimu. Diangkat. Satunya coba angkat. Enggak bisa. Enggak bisa ngangkat dua kaki kok bilang terbang ke langit, ya kan? Nah itu menjadi olok-olok kemudian. Tapi apa kata Abu Bakar? Andaikan Kanjeng Rasul itu mengabarkan yang jauh lebih tidak masuk akal dari Isra Mi'raj, saya tetap yakin. Wah, itu kan keyakinannya betul-betul sudah sangat sempurna orang seperti Abu Bakar itu. Itulah sebabnya kualitas keimanannya melebihi kualitas keimanan umat manusia seluruh dunia. Masih lebih berat timbangan keimanan Abu Bakar Siddiq loh. Jadi orang sak sewon ngaji segini ini enggak ada sepersernya keimanan Abu Bakar loh. Enggak ada sepersernya. Wong seluruh dunia saja dikalahkan oleh imannya satu orang ini. Jadi karena itu kita belajar untuk menimbang-nimbang seberapa harga diri kita di hadapan Allah. Coba timbang-timbang. Seberapa harga diri kita? Apa jangan-jangan tak punya harga sama sekali? Kan gitu loh. Jangan tanya harga. Tanya di sortir, iya. Jangan tanya harga. Seberapa harganya? Kalau pengen tahu seperti apa kedudukan kita di hadapan Allah, coba periksa hati kita. Seperti apa kedudukan Allah dalam hati kita?
Nah, kalau Allah Ta'ala betul-betul menguasai hati kita, memenuhi kesadaran hari-hari kita, berarti kita memiliki tempat di hadapan Allah. Kalau Allah masih nomor sekian, merupakan bagian di antara barang-barang yang berjejal-jejal di dunia ini, oh ya, tahu pastilah kita itu sebenarnya berada di mana derajat kita di hadapan hadirannya. Pasti enggak kehitung, enggak termasuk hitungan. Jadi karena itu kita mencoba mati-matian untuk betul-betul menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebihi apapun, melebihi kesenangan apapun, kita belajar untuk menyingkirkan kesenangan-kesenangan demi keberpihakan kita mati-matian kepada Allah Ta'ala. Dalam hidup yang sebentar, jangan sampai kita menempuh jalan yang membuat kita menuju kepada jurang kerugian. Hidup sementara, beri makna yang sebaik-baiknya karena hidup ini sementara. Kasih makna yang agung, yang indah di hadapan hadiratnya. Oke, wal wahyi. Allah Ta'ala juga menutupi turunnya wahyu itu loh. Alal anbiya, terhadap para nabi. Juga Allah Ta'ala menutupi adanya apa? Ilham. Ilham itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para kekasihnya di luar ruang lingkup para nabi. Itu namanya ilham. Nah, misalnya ya, ada seseorang tiba-tiba mendapatkan ilham. Ilham itu konkretnya adalah inspirasi yang baik, gitu ya. Inspirasi yang baik. Ilham. Firman Allah Ta'ala yang tiba-tiba terbersit di hati. Terbersit di hati. Itu banyak dialami oleh para wali. Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali, dan kemudian dihimpun di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Jadi Allah itu berbicara langsung, berfirman langsung kepada An-Nifari ini. Tapi orang yang berdekatan dengan Nifari tidak tahu bahwa telah terjadi komunikasi antara Nifari dengan Allah Ta'ala. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi Allah itu memiliki gorong-gorong rahasia ketika menjalin hubungan dengan para hamba terkasihnya, bahwa dengan hubungan itu Allah berfirman terhadap mereka. Berfirman. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, itu setiap saat menerima firman dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena beliau tidak melakukan apapun kecuali ada perintah yang konkret dari Allah. Kalau tidak ada perintah, Abdul Qadir makan, nggak pernah makan. Nggak pernah makan. Abdul Qadir minum, nggak pernah minum. Wow, itu kan berarti mendapatkan perintah personal dari Allah Ta'ala yang hanya diketahui dan dirasakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, semua itu sesungguhnya dalam rangka apa? Kok Allah Ta'ala itu menutupi peristiwa-peristiwa suci yang datang dari hadirnya itu? Dalam rangka apa? Itu litafattun wa tanabbuh. Agar orang-orang yang sudah dianugerahi ilmu yang kukuh itu, agar mereka menjadi semakin cerdas secara rohani. Apa nanti wujudnya cerdas secara rohani itu? Wujudnya adalah mereka menyaksikan bahwa dunia ini adalah bayang-bayang Allah Ta'ala semata. Ini bayang-bayang sebenarnya. Bayang-bayang itu bisa disebut sebagai sesuatu yang lain, bisa juga disebut sebagai sesuatu yang sama. Bayang-bayang itu. Coba ini tangan, bayang-bayang. Itu bayang-bayang itu bisa disebut selain tangan, tapi juga bisa disebut sebagai bagian dari tangan. Kenapa? Karena tidak memiliki dirinya sendiri. Bayang-bayang itu. Jadi orang-orang dari kalangan mereka yang sudah dianugerahi ilmu yang kukuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi lebih cerdas secara rohani ketika sudah berhadapan dengan adanya Allah menurunkan ayat-ayat, ilham dan lain semacamnya dengan cara ditutupi, tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi mereka dengan peristiwa-peristiwa itu menjadi semakin cerdas secara rohani. Karena itu mereka mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, in syi'ta qulta al-khalqah. Kalau engkau mengatakan bahwa dunia ini, semesta ini makhluk, oke, boleh. Wa in syi'ta qulta al-haq.
Kalau kau katakan ini Tuhan, boleh juga. Apanya yang Tuhan? Hakikatnya, bukan lahiriahnya, bukan bendawinya, hakikatnya. Kalau bendawinya, ini makhluk. Kalau bendawinya, tapi hakikatnya, asal usulnya, itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah Allah. Nah, kalau sampai kita tidak hanya tahu ya, tapi merasakan, wow, top kita secara rohani top. Kalau sampai merasakan loh. Kalau cuma tahu, dengarkan pengajian ini sudah tahu. Jadi jarak antara tahu dan mengalami jauh sekali. Dan untuk mengalami itu harus kita perjuangkan keimanan kita, perjuangkan keyakinan kita dalam hidup ini. Hidup hanya sementara, karena itu wajib kita bersungguh-sungguh bahkan mati-matian untuk menjadi bagian dari orang-orang ilahi itu, orang-orang terkasih di hadapan Allah Ta'ala. Itu ikhtiar kita. Hasilnya seberapa itu terserah kepada hadiratnya. Hasilnya seberapa itu. Watanabuh, ya. Yang pertama tadi, untuk menjadikan orang-orang yang sudah kukuh ilmu rohaninya itu, ilmu agamanya itu kukuh, tidak dalam artian memahami teori-teori agama, tapi juga mengamalkan dan mengalami. Watanabuh, dan untuk menjadikan mereka itu sadar terhadap apa? Ala kaifiyatim bisatidzillil ilahi al-mumtaddi ala tabiatil adam. Jadi gini ya, ternyata ya. Bagaimana caranya ya? Allah Ta'ala itu menciptakan bayang-bayang ya. Bagaimana semesta ini kok disebut sebagai bayang-bayang? Kan gitu ya. Nah, agar bisa masuk akal, ini maksud saya. Kalau masuk akal itu kan bisa menjadi lebih mudah dicerna, lebih mudah direnungi, lebih mudah untuk bisa dirasakan. Bagaimana alam semesta ini kok disebut sebagai bayang-bayang? Nah, ada yang disebut sebagai al-zillul awal, bayang-bayang yang pertama. Bayang-bayang yang pertama itu adalah Nur Muhammad atau Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Itu bayang-bayang pertama. Jadi kenapa disebut sebagai bayang-bayang? Karena sesungguhnya apapun yang selain Allah Ta'ala itu tidak memiliki wujud, tidak memiliki ada. Kalau kemudian kita ada, alam semesta ini ada, itu sesungguhnya murni, karena Allah bertajalli kepada bayang-bayang kita, bertajalli kepada konsepsi diri kita yang ada di dalam Allah Ta'ala. Jangan bingung ya, jangan bingung. Sebelum Allah menciptakan alam semesta itu, gambaran alam semesta itu ada. Tapi gambaran itu tidak ada wujudnya loh. Gambaran itu tidak ada wujudnya. Gambaran. Nah, ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk mengejawantah kepada gambaran itu, maka gambaran itu wujudnya adalah alam semesta. Wujud alam semesta. Itulah sebabnya kenapa disebut sebagai bayang-bayang. Jadi antara Allah dengan alam semesta ini, dengan demikian otomatis ada keterhubungan yang kuat. Makanya kemudian disebutkan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bagaimana tidak meliputi segala sesuatu? Wong segala sesuatu itu hakikatnya adalah Allah. Itu loh. Bahasa kasarannya, masa tidak menyayangi dirinya sendiri, kan gitu. Ya pasti menyayangi, kan gitu. Jadi tidak ada apapun yang tidak dijangkau oleh rahmat Allah, karena apapun itu tak lain adalah dalam tanda kutip perpanjangan dari wujud Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi ya, kita ini sesungguhnya pertama sebagai himpunan ketiadaan, himpunan dari ketiadaan alam semesta ini, himpunan yang tidak ada. Nah, ketika himpunan yang tidak ada itu menerima kehendak Allah Ta'ala
untuk bisa menjadi konkret, maka wujudnya adalah kita ada dalam semesta ini. Wujudnya. Jadi karena itu renungilah penciptaan yang sangat mengagumkan ini. Penciptaan yang sangat mengagumkan. Seluruh penciptaan itu berawal dari konsepsi Allah Ta'ala tentang segala sesuatu yang tersimpan di dalam diri Allah Ta'ala. Jadi misalnya begini ya, kita merenungi agak jauh kepada hal-hal yang kecil. Lalat ini yo, sebenarnya gunanya apa kok bentuknya kayak gini loh. Nah itu sesungguhnya kita merenungi sesuatu yang semula tersimpan di dalam Allah Ta'ala sebagai sebuah gambaran. Sebagai sebuah gambaran. Kita merenungi isi ciptaan ini, isi alam ini apa saja, sesungguhnya kita merenungi sesuatu yang semula sebagai konsep dikandung oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi ketika Allah Ta'ala itu menjangkaukan kehendaknya untuk bertajalli, maka sesuatu yang semula hanya merupakan ide, merupakan gambaran, berubah kemudian menjadi ada. Maka sangat masuk akal. Ketika kiamat segala sesuatu ini digulung dan kembali kepada hadiratnya, ya kembali kepada asal usulnya. Jadi jangan katakan apakah ada di luar alam semesta yang tidak kena gusuran kiamat. Ya nggak ada. Pasti kena semuanya, itu pasti kena. Sebab apa? Allah Ta'ala itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Nah, kita bisa mendekat kepada Allah Ta'ala lewat renungan seperti ini. Lewat renungan seperti ini. Tapi renungan seperti ini jangan sampai berjalan sendiri. Cukup melek malam merenung, nggak subuhan. Ya nggak benar juga. Nggak benar juga ya. Merenung, ngomongannya daki-daki, filosofi mendalam, tapi nggak sholat. Ya nggak benar juga. Nggak benar juga itu. Jadi, nah karena itu para wali ya, yang hebat itu adalah yang rohaninya itu betul-betul menancap di Allah Ta'ala, dan intelektualitasnya itu, pikirannya itu betul-betul cemerlang. Semacam penulis kitab ini, Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, itu kan karomah-karomahnya mutawatir itu. Kejadian Adi Kodratinya itu ribuan dan disaksikan ribuan orang juga. Jadi nggak mungkin itu, nggak mungkin ditolak, sebab yang menyaksikan itu ribuan orang. Nah, beliau itu sangat kukuh secara kerohanian, tapi keilmuannya juga mantap, bagus. Itulah. Keilmuannya juga mantap, keilmuannya juga bagus. Nah, coba kalau dua-duanya itu bisa kita peroleh itu ya, betul-betul kita akan merasakan ini kenikmatan yang sangat agung. Sangat agung. Jadi kadang itu kan berjalan sebelah. Berjalan sebelah itu ibadahnya mempeng, ya. Tapi nggak ada renungannya. Ibadahnya sih mempeng, tadi nggak ada renungannya. Sehingga karena tidak ada renungannya, maka untuk melakukan pendakian itu lamban. Ada yang renungannya jalan, wah sholatnya nggak jalan. Wah, ya ini nggak benar juga. Nggak benar juga. Jadi adanya kajian tafsir seperti ini membuat kita untuk bisa tertarik kepada cakrawala rohani itu loh. Cakrawala rohani. Dengan cakrawala rohani seperti itu, hati kita akan menjadi takjub kepada kemahaan Allah Ta'ala. Akan menjadi takjub. Coba misalnya kita berpikir begini ya, Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan penjelasan seperti ini, kita menjadi terkagum-kagum. Padahal kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seluruh kemuliaanku belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sebutir debu yang menempel di kaki Abu Bakar ketika menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Udah kelasnya Sultanul Aulia itu ya, masih jauh dari kelasnya sahabat. Kalau sahabatnya seperti itu, nabinya coba seperti apa? Gitu loh. Nah itu merupakan salah satu cara Allah Ta'ala untuk memikat hati kita gitu loh. Memikat hati kita. Coba misalnya ya, dalam peristiwa berpindahnya istana Ratu Bilqis.
Itu kan terjadi di zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kan pertanyaannya begini, yang memindah sekejap mata itu, wa qala allazi indahu ilmun ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk gitu ya. Yang pertama itu kan Nabi Sulaiman bertanya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Bilqis ke sini? Maksudnya kalau nanti istana itu berpindah sementara Bilqis datang ke sini, maka akan takjub. Kok bisa pindah istanaku? Kayak gitu loh. Nah, yang pertama jawab itu jin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata jin ifrit. Jin ifrit itu memang andal juga ya. Jin ifrit. Jin ifrit itu jawab kemudian, saya bisa mendatangkan. Jenengan duduk Nabi Sulaiman terus berdiri, nanti ketika pas berdiri sudah ada istananya. Itu kan sudah hebat begitu. Jauhnya kan ratusan kilo itu. Jadi istana sebesar-besarnya mau dipindah itu. Dalam jarak yang jauh itu. Nah, terus ada orang alladzi indahu ilmun, orang yang memiliki ilmu yang sakti itu loh. Itu namanya Asif bin Barkhiyah. Umatnya Nabi Sulaiman yang memiliki ilmu kesaktian itu. Nah, dia bilang, saya Kanjeng Nabi Sulaiman, jenengan merem, nanti melek sudah ada di depannya. Nah, ini yang diterima oleh Nabi Sulaiman dan dipraktekkan. Merem, melek langsung ada di depannya. Pertanyaannya begini ya, kok tidak Nabi Sulaiman yang memindahkan? Nah, itu biar terjadi kesan begini, kalau umatnya saja bisa begitu, apalagi nabinya, kan gitu. Nah, kita itu seringkali menyederhanakan segala sesuatu. Contohnya apa? Sebut Allah. Allah itu maha segala-galanya, kok nggak bergetar sama sekali. Kenapa? Karena kita sangat menyederhanakan. Oh, Tuhan itu toh, maksudnya itu kan. Nggak ada getarannya itu. Nggak ada getarannya. Jadi, adanya hierarki pengetahuan, adanya renungan-renungan, itu penting. Kalau sampai bisa mengalami seperti itu, kita mengucap Allah bisa kelenger. Tapi karena kita melakukan penyederhanaan dan seringkali diucapkan berkali-kali, kita ya terbiasa-biasa saja. Disebut Allah yang nggak ada getarannya, nggak apa, nggak. Disebut Nabi Muhammad yang nggak bergetar juga. Walaupun disebutkan bahwa yang paling mulia di dunia dan akhirat adalah Nabi Muhammad, tetap saja nggak bergetar. Nah, itu butuh diasah hati seperti itu. Diasah terus gitu. Karena itu di mana-mana ada kebaikan dan kita memiliki peluang, cari itu gitu. Cari untuk apa? Untuk menjadikan rohani kita semakin gagah dan tangguh gitu. Cari di mana? Cari di tengah malam katanya kan. Cari di tengah malam. Ternyata bangun tengah malam cuma terkantuk-kantuk. Nah, kenapa? Belum akur dengan kelezatan malam, belum akur. Jadi kita itu masih pilih-pilih, akurnya dengan hal-hal tertentu, dengan hal-hal yang mulia, banyak belum akurnya. Kalau dengan HP pasti akur lah, pasti akur itu, pasti dibela-belain melek-melek itu kan. Jadi kita itu perlu belajar untuk mengakurkan diri dengan momen-momen kebaikan. Syekh Abu Yazid Al-Bistami berjalan di tengah malam ketika bulan purnama berpendar-pendar di angkasa. Beliau menyaksikan bulan berpendar-pendar. Pada saat yang bersamaan, beliau juga menyaksikan orang-orang pada tidur di rumah masing-masing. Syekh Abu Yazid kemudian bilang, ya Allah, indahmu, tak terkira-kira begini, kok orang-orang pada tidur ya. Kenapa? Karena tidak merasakan. Jadi yang tidak merasakan itu pasti kehilangan takjub. Orang yang merasakan takjub, astagfirullah, subhanallah, takjub. Kalau nggak merasakan, ya diam aja, nggak ada responnya. Nah, kita beragama itu agar kita memasuki wilayah rasa rohani yang semakin hari semakin kuat. Gitu loh. Jadi sehingga apa? Sehingga tidak main-main ketika sholat itu betul-betul merasakan kedahsyatan berhadapan-hadapan dengan Allah. Coba apa kata Siti Aisyah ya?
istri tercinta Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Aku ini adalah istri yang sangat disayang oleh Rasulullah. Tapi ketika beliau sudah wudhu mau sholat, seolah-olah beliau tidak kenal lagi sama aku. Jadi saking konsentrasinya yang murni dicengkram oleh Allah Ta'ala. Konsentrasinya itu direbut oleh hadiratnya. Seperti nggak mengenal aku katanya. Hebat ya. Kalau kita kan mau sholat masih guyonan dulu. Bahkan ketika sholat sekalipun tetap guyonan hatinya kemana-mana. Waduh, itu yang tumpul apa? Yang tumpul beperasa. Tumpul. Seolah-olah sholat itu peristiwa biasa. Padahal itu peristiwa yang sangat luar biasa sholat itu. Dengan sholat itu Allah membuka diri untuk bercumbu rayu dengan kita sebenarnya. Jadi karena itu kita perlu apa? Menggugah hati kita. Tanabuh. Kita mesti mengalami adanya kesadaran di dalam diri kita. Terus begitu. Nanti makin lama makin kita merasakan dikepung oleh kemahaan Allah Ta'ala. Hebat. Itu karunia yang hebat. Dan untuk dapat karunia itu kita jangan pasif. Wong jangankan perkara karunia rohani, karunia materi kita jangan pasif kok. Harus ada ikhtiar apa harus ada. Jangan cuma diem. Harus ada, harus semangat. Nah, kalau terhadap karunia materi yang sudah dijamin saja kita semangat, lah mestinya karunia rohani untuk kita dapatkan 2 kali lipat dong minimal semangatnya kan gitu. Bukan dalam rangka berjerih payah demi menyemangati karunia materi, hilang waktu dan hilang energi untuk memburu karunia rohani. Seharian bekerja banting tulang, malamnya tinggal teler. Saya pernah main ya ke kosnya teman di Surabaya. Ada tulisan berbahasa Madura di dindingnya. Compet are, compet mata, meto are, meto tae. Ini jangan diterjemahkan biar tetap jadi jimat. Oke ya, kita sedikit-sedikit ngaji dengan penuh pengharapan kepada Allah agar kita dianugerahi karunia rohani, agar umur kita semakin hari semakin bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin berguna bagi kehidupan manusia. Tidak lupa kita mendoakan moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa dan mengikuti Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga juga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah